Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu pada siang hari ini di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim huwa sahih. Ini namanya salim juga. Jazakallahu anna khairan wa at'amakallahu tairan wa zawwajakallahu bikran. Amin. Tahu artinya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang sempurna, dan semoga Allah memberi makan engkau di surga kelak dengan daging burung yang paling lezat, dan semoga Allah menikahkanmu dengan bidadari yang perawan. Doanya begitu. Maka dari itu, ikhwan, melihat komposisi ini, menikah itu penting. Kalau ada ikhwan jomblo, giat berjuang bersama RBK, fisabilillah, lalu gugur, syahid, meninggal dalam keadaan jomblo, masuk surga, khawatirnya ketika dia mendapatkan anugerah bidadari dari Allah, karena di dunianya belum berpengalaman, bidadarinya kemudian dijadikan oleh Allah sebagai, ya, dia ditemani oleh 72 bidadari. Amin? Amin. Tapi bidadarinya berkata, kita temenan aja ya. Kan repot. Barakallahu fiikum ajma'in. Inilah sebenarnya cara berpikir yang penting untuk kita riset, kita tata ulang dari apa-apa yang ada di tengah masyarakat. Bahwa seakan-akan menikah itu sesuatu yang rumit dan sulit. Harus menunggu mapan dan kaya raya. Harus dalam satu keadaan yang begini dan begitu. Harus disyarati ini dan itu. Sehingga kerumitan-kerumitan ini justru menjadikan tertundanya kebaikan-kebaikan. Dan terbukanya pintu-pintu fitnah dan kerusakan. Sehingga dulu ketika menulis buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan, itu buku ditulis tahun 2003. Jadi saya sudah agak lupa isinya. Itu dengan keinginan saya untuk membuat cara berpikir ini sederhana. Ada yang tanya, memangnya apa definisi pacaran? Sehingga kemudian Mas Salim membuat buku judulnya Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Oh, definisi di dalam kamus memang pacaran itu hubungan dan perkenalan sebelum menikah yang ditujukan untuk lebih memahami calon pasangan. Definisi kamus. Tetapi siapa yang peduli pada definisi kamus itu ketika di tahun 2003 saja
Sebuah survei yang dilakukan oleh koran terbesar pada zaman itu. Kemudian menunjukkan perspektif remaja usia SMA di beberapa kota besar. 70% mengatakan bukan pacaran namanya kalau nggak pakai ML, nggak pakai HS. Itu tahun 2003. Maka tentunya kata pacaran itu sebenarnya agak susah dihukumi. Karena definisinya berkembang dan berubah. Yang ada di dalam kamus dengan kenyataan di dunia remaja berbeda. Apalagi kalau merujuk pada sejarah. Dalam sejarah, di dunia Melayu sebenarnya pacaran itu baik-baik saja. Anda tahu artinya pacaran aslinya? Jadi dulu kalau ada bujang jatuh cinta pada gadis di dunia Melayu, maka dia akan memilih malam bulan purnama untuk membawa serulingnya ke bawah jendela kamar seorang gadis yang ada di rumah panggung. Pada malam bulan purnama itu dia meniup serulingnya, lalu melantunkan pantun cintanya. Agak keras disengaja supaya terdengar oleh yang di dalam kamar maupun yang di ruang tamu, yaitu bapaknya. Sehingga bapaknya keluar dari rumah panggungnya, mengendap-endap mendekat untuk menangkap basah pemuda itu. Memang sengaja supaya ditangkap basah. Karena kalau ditangkap kering, nanti lepas. Tangkap basah, bawa ke ruang tamu, didudukkan, lalu mereka berbalas pantun. Intinya si bapak gadis bertanya, apakah engkau serius? Apakah engkau betul-betul berniat baik atau cuma bercanda? Atau cuma main-main? Mendekati tengah malam akan didapat kesimpulannya. Kalau memang pemuda itu serius, maka si gadis pun dipanggil apakah dia setuju. Kalau setuju, maka mulai malam itu kuku jari tangan dari si gadis akan diolesi daun pacar. Sehingga menjadi berwarna kemerahan. Daun pacar yang dioleskan ke kuku ini akan bertahan kurang lebih 40 hari. Sepanjang itulah waktu yang disediakan untuk si pemuda mempersiapkan segala keperluannya menuju akad nikah. Maka sejak hari itu mereka disebut sudah pacaran. Apanya yang sudah pacaran? Kukunya. Sudah diolesi daun pacar, maka disebut sebagai sudah pacaran. Justru sejak saat itu si bujang gak akan ketemu si gadis, karena si gadis dipingit untuk dididik secara intensif oleh ayah, ibu, nenek buyut kalau masih ada, bibik-bibiknya, tentang urusan rumah tangga. Diajari berhias untuk suami, diajari memasak yang lezat, diajari mengurus rumah, diajari mengurus anak, diajari berbagai hal. Kursus intensif 40 hari. Sementara si bujang sibuk mempersiapkan berbagai upacara yang akan dilalui pada saat nanti akad nikah sampai kemudian walimah. Sejak saat itu mereka disebut sudah pacaran. Syar'i kan? Syar'i. Asli pakai shad. Jadi definisinya ini berubah, berkembang. Maka ketika saya menulis judul nikmatnya pacaran setelah pernikahan, mau didefinisikan yang manapun bebas. Definisi kamus, interaksi, perkenalan, oh boleh sesudah nikah.
Karena pernikahan adalah ta'aruf seumur hidup. Setiap hari kita akan mengenali sisi-sisi baru dari pasangan kita, dan itu menjadi satu kejutan-kejutan tersendiri. Oh, ternyata. Atau mau didefinisikan seperti definisi anak-anak SMA tadi, yang ada di survei tadi, pacaran itu ya harus ada HS-nya, ada ML-nya, boleh setelah pernikahan. Atau mau oles-olesan daun pacar, seperti tradisi Melayu, juga tidak salah. Ini kalau menurut Ustadz Sholihin Abu Izzuddin namanya asbabul judul. Sebab-sebab munculnya judul Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Pada zaman ketika ini buku ditulis, Allahu yarham Haji Muhammad Fani Rahman, pendiri penerbit Proyumedia, mensinyalemen, mengindikasikan banyaknya apa-apa yang beliau sebut buku-buku berbasis lendir. Bukunya judulnya agak ngeri-ngeri seperti Sex in the Kos-kosan. Atau buku-buku seperti dulu ngeri banget judulnya zaman tahun 2002 itu ada buku judulnya Kampus Fresh Chicken. Bisa dibayangkan keburukan-keburukan di dalam cerita dari buku-buku tersebut. Bahkan ada seorang yang melakukan riset dan kemudian menerbitkan judul penelitiannya dalam tanda kutip itu dengan bombastis. Dia mengatakan 97,5% mahasiswi di Jogja tidak perawan. Akibat dari publikasi ini, beberapa kampus swasta beberapa tahun kemudian runtuh, tutup. Kos-kosan tutup. Warung makan tutup. Banyak kegiatan ekonomi di sekitar kampus-kampus itu mati. Karena apa? Karena ada kalimat 97, sekian persen mahasiswi Jogja tidak perawan. Akhirnya teman-teman saya di Aceh yang dulu menyemangatkan diri sekolahkan anak ke Jogja, pindah sekolah anaknya ke Medan. Padahal Medan lebih ngeri daripada Jogja. Pindah ke Jakarta, pindah ke Surabaya, padahal lebih ngeri daripada Jogja. Waktu itu sampai ketika saya mengisi bareng dengan beliau, saya mengatakan panjenengan itu harusnya kena hukum qadhaf. Kena hukum menuduh wanita baik-baik berzina. Kalau mahasiswa Jogja yang tidak perawan itu katakanlah cuma misalnya ya 50%, maka ada 47,5% yang sebenarnya suci dan baik dia tuduh bermasalah. Nuduh satu wanita baik-baik berzina dalam Quran itu hukumannya cambuk 80 kali. Bagaimana kalau kemudian 47,5% kali jumlah mahasiswa di Jogja yang ratusan ribu? Ini sisi lain yang kemudian sangat merusak juga. Kata ibu saya, dia salah sih nyurveinya. Kalau di kampusku, kata ibu saya, 100% mahasiswinya tidak perawan. Kenapa kok 100% mahasiswinya tidak perawan? Karena kampus ya ibu saya ngajar waktu itu adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang di situ yang kuliah ibu-ibu tua, guru-guru yang ngejar sertifikasi guru. Pada zamannya pengen S1. Sudah ngajar selama 20 tahun baru kuliah. Sudah ngajar selama 25 tahun baru kuliah. Sudah punya cucu masih kuliah. Jadi kata ibu saya, di kampusku 100% mahasiswinya tidak perawan. Jadi ini latar belakang pada zaman itu kenapa buku Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan ditulis. Agar antum dan antuna sekalian tahu konteksnya. Ini dulu ngapain sih nulis beginian gitu ya. Di tahun 2003. Antum baru lahir. Ngeri juga ya saya ini. Berarti sudah tua. Nah teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka logika dasarnya begini.
bahwa ketika Allah menitipkan amanah kepada kita berupa cinta yang merupakan karunia sekaligus ujian. Allah menggunakan kalimat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiaskan, dijadikan indah bagi manusia cinta syahwatinya kepada lawan jenis. Kenapa di ayat ini menggunakan kata minan nisa, tidak ada minan rijal? Allahu yahfaduh Kiai Haji Umar Budi Hargo, guru kami, pernah menceritakan. Karena ibu-ibu itu kalau ditanya kenapa mencintai suaminya, itu masih ada alasannya. Bu, kenapa cinta sama bapak? Soalnya bapakmu itu sabar. Soalnya bapakmu itu perhatian. Soalnya bapakmu itu gini. Tetapi kalau bapak ditanya kenapa bapak cinta sama ibu, ya enggak tahu. Kok nanya saya? Sulit. Bapak itu sulit mengemukakan alasan kenapa cinta sama ibu. Itu susah. Maka Allah menggunakan perwakilannya perempuan minan nisa. Karena itulah cinta laki-laki itu kadang nggak ada logika. Seperti kata teman-teman antum dan antuna yang sama dengan antum dan antuna. Agnes mau nikah. Dari dulu nggak nikah-nikah, mau nikah terus gitu kan. Nah, maka minan nisa pada perempuan, wal bani dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati dan harta yang banyak, minadz dzahabi wal fiddati dari emas dan perak, wal khailil musawwamah dan kuda-kuda pilihan, wal an'am dan binatang ternak, wal hars dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah perhiasan kehidupan dunia, kesenangan kehidupan dunia, kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, sedangkan Allah di sisinya terdapat tempat kembali yang sebaik-baiknya. Jadi kita ini dititipi oleh Allah cinta syahwati, cinta yang diikuti keinginan untuk memiliki, menguasai, menikmati pada lawan jenis dulu. Di usia-usia antum dan antuna, itulah yang paling berat tentang lawan jenis. Nanti kalau sudah punya anak, wal banin, tambah anak. Bersekutu istri dan anak. Dan ujiannya kemudian ada anak orang juga. Teman saya yang bekerja di pertambangan, proyeknya di luar kota, pulang kadang sebulan sekali, 1,5 atau 2 bulan sekali. Kata dia, waduh saya itu gimana ya Mas Salim? Lah gimana Mas? Kalau lagi di luar kota, jauh dari istri, kalau lihat anak kecil itu, ya Allah, ingat kangen anak sendiri. Tapi kalau lihat uhti-uhti itu, lupa istri sendiri. Waduh, saya bilang gitu. Ujian. Gitu ya. Wal banin, wal qanatiril muqantarati. Harta yang banyak, minadz dzahabi wal fiddah. Yang pertama biasanya ujian kita tentang harta, itu adalah tentang jumlah. Harta yang banyak, punya tabungan, emas dan perak. Gitu. Kalau sudah ujiannya adalah tentang jumlah harta, habis itu ujiannya tentang gengsi, wal khailil musawwamati, dan kuda pilihan, kendaraan-kendaraan pilihan. Dulu sebelum menikah, yang namanya sepeda motor, yang penting rodanya mau berputar, udah. Kalau sudah masuk ke pergaulan, sesudah punya istri, punya anak, itu merek penting, seri lebih penting lagi. Ujiannya memang begitu, wal khailil musawwamah. Makanya yang hobi moge itu pasti umurnya 40-an. Wal khailil musawwamah. Wal an'am, habis itu pengen punya investasi yang bisa beranak pinak, kayak binatang ternak kan. Makanya yang tertipu investasi bodong.
Itu umur-umur segitu. Wal an'am, pengen berkembang hartanya menjadi banyak. Nanti kalau sudah semakin senior, wal hars, pengennya punya aset yang jumlahnya nggak nambah, tapi nilainya naik terus. Punya tanah, punya ruko, ya, dan lain sebagainya. Ujian dari Allah. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah terdapat tempat kembali yang sebaik-baiknya. Maka ujian ini akan datang sebagai nikmat, amanah, dan sekaligus ujian. Cinta. Maka yang akan menjadi kedewasaan adalah ketika cinta itu hadir, apa yang menjadi orientasi kita? Saya dulu zaman SMA, ini rata-rata sudah kuliah, ada yang bekerja juga ya. Ini cerita, zaman SMA itu saya jatuh cinta pada 14 akhwat. Kalau jatuh cinta itu yang banyak sekalian, jangan tanggung-tanggung. Yang penting masuk ke kriteria. Iya kan? Tetapi ketika jatuh cinta itu, saya tidak berpikir untuk PDKT, untuk deket-deket. Modus zaman saya masih pinjem catatan. Modus zaman saya. Kalau sekarang kan nggak bisa pinjem catatan. Dulu pinjem catatan biar ada alasan, nanti datang ke rumahnya nganter gitu dan. Enggak, saya nggak tertarik begitu. Ketika kemudian jatuh cinta itu, maka yang dipikirkan pertama-tama adalah, ya Allah, bagaimana saya meningkatkan kualitas diri saya, sehingga nanti ketika tiba saatnya menikah, saya dapat yang lebih baik daripada mereka ini. Karena apa? Kita biasanya sangat mudah terjebak cinlok, cinta lokasi. Waktu SMP, ada yang paling cantik, kita sudah tertarik banget. Begitu masuk ke SMA, ternyata yang paling cantik zaman SMP itu nggak ada apa-apanya. Waktu SMA ada bunga sekolah, bunga di tepi jalan. Lagu, dulu ada lagu judulnya Bunga di Tepi Jalan. Bunga sekolah. Sudah seneng banget, bisa deket, bisa pinjam catatan. Tapi nanti begitu masuk kuliah, ternyata bunga sekolah nggak ada apa-apanya dibandingkan bunga-bunga di kampus. Karena kampus yang isinya mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Cinta lokasi. Maka jangan terjebak pada cinta lokasi itu, tetapi upgrade diri, kualitas diri, sehingga nanti ketika tiba saatnya cinta itu diseriusi, kita itu dikaruniai Allah yang lebih baik. Nah, cara berpikir seperti ini. Begitu cinta hadir, maka persiapkan untuk mengupgrade diri menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga tiba saatnya menikah, sudah pada level yang baik, lalu ketika menikah, nikmati pacaran setelah pernikahan. Ini yang perlu kita siapkan. Maka mengelola berbagai ujian dan godaan itu menjadi hal yang kita tunaikan. Dan itu menjadi sesuatu yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo memangnya nggak pengen pacaran sebelum nikah? Pengen. Tetapi kemudian dikelola, dijaga, supaya kemudian dia menjadi sesuatu yang bermakna setelah menikah. Lo memangnya pacaran sebelum pernikahan tidak nikmat, kok nikmatnya pacaran setelah pernikahan? Ya bisa jadi nikmat juga. Cuman segala sesuatu itu kenikmatannya kita bicarakan tidak hanya dalam ranah dunia, tetapi sampai dia menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah. Memandang kalau belum menikah, maka ada batasan yang diberikan oleh Allah. Misalnya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan sebagian pandangannya dan menjaga kehormatan kemaluannya. Ada satu penelitian di University of California in Berkeley, Department of Psychology, bekerja sama dengan
Imperial College di London. Ini penelitiannya begini. Apa dampak yang terjadi? Oh, tambah satu lagi kerjasama dengan Johns Hopkins Medical School. Diliput oleh BBC pada sekitar tahun 97. Apa hasilnya? Ternyata yang namanya laki-laki begitu memandang pasangan potensialnya. Apa itu pasangan potensial? Pasangan yang menurut dia layak untuk menjadi pendampingnya di masa depan. Maka yang pertama dampak pada memandang di laki-laki ini adalah pupil matanya membesar. Ketika pupil matanya melebar, maka yang kedua dikirim sinyal ke otak. Lalu otak akan memproduksi dopamin. Dopamin itu zat yang kemudian memberi rasa nyaman dan enak untuk terus memandang. Ketika dopamin bekerja di otak, kemudian dikirim sinyal agar dirilis di keringatnya yang dinamakan feromon. Feromon ini di keringat laki-laki, kalau tercium oleh pasangan potensial tadi, salah satu dampaknya adalah bisa memicu ovulasi. Nah, ovulasi itu sel telurnya keluar dari ovarium masuk ke tuba falopi. Artinya apa? Perempuan yang mencium feromon dari laki-laki yang punya pesona kuat, itu bisa langsung subur pada saat itu. Itulah kenapa naudzubillahi min dzalik banyak perzinaan itu sukses. Karena wanitanya menjadi subur ketika kemudian mencium feromon di keringat seorang laki-laki. Setelah feromon kemudian dikirim sinyal agar tubuh kita memproduksi hormon adrenalin. Kalau feromon ngenakin otak, adrenalin itu meningkatkan denyut jantung, berdebar-debar, dan kemudian memberikan efek ketegangan di seluruh tubuh. Astagfirullah, tapi gini. Kayak nonton film horor atau film thriller. Kayak nggak pengen, tapi penasaran. Adrenalin. Ba'da adrenalin, maka yang terjadi darah itu dipompa, dikonsentrasikan ke daerah-daerah erogen atau daerah-daerah yang kemudian sangat memicu nafsu seksual. Bibir, kalau yang bawah-bawah antum tahu sendiri gitu. Semua. Maka pada kondisi seperti itu, seorang laki-laki setelah memandang, tidak ada yang dia pikirkan kecuali satu hal, seks. Hanya dalam beberapa detik, atau menurut studi antara 1,5 sampai 2,5 menit. Itu sudah di kepala, di otak seorang lelaki, seks. Dahsyatnya memandang, dampaknya seperti itu. Maka kita tahu ayat ini benar. Wa kullil mu'mina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan pada laki-laki beriman supaya mereka menahan sebagian pandangannya dan menjaga kehormatan kemaluan. Memalingkan pandangan. Itu penting. Tentu yang dimaksud di sini sebagian, itu tidak semua. Seeing itu masih boleh. Yang mulai nggak boleh itu looking at. Tahu ya bedanya ya? Seeing dengan looking at. Nah, bagaimana dengan dunia perempuan? Wanita secara umum, secara visual, itu tidak seberat lelaki ujiannya. Ujiannya lelaki itu visual, pandangan matanya. Maka dari itu, kalau nangis, laki-laki itu kalau nangis biasanya pegang mata. Perempuan kalau nangis biasanya pegang mulut. Jadi Allah katanya sudah menunjukkan di mana dosa-dosamu yang paling besar. Wanita pegang mulut, laki-laki pegang mata.
Perempuan itu biasanya jatuhnya karena touch, sentuhan. Bukan awal-awal sentuhan fisik, tapi sentuhan psikis. Ditanyain udah sarapan belum? Dia perhatian banget. Padahal nggak transfer GoPay. Dibangunin sholat tahajud. Dikado buku agar bidadari cemburu padamu. Apalagi dikasih buku ketika aku dan kamu menjadi kita. Karena tabungannya bertambah lalu bahkan bisa beli buku Bahagianya Merayakan Cinta. Saya begitu. Perhatian. Care. Itu bisa kena. Makanya jangan heran. Kok bisa sih? Buktinya cantik banget. Ilmunya kayak gitu ya. Karena care. Sentuhannya di perhatian. Nah, kalau sentuhan perhatian itu sudah semakin rapat, akrab, maka kemudian ada kedekatan secara fisik, lebih berbahaya lagi sentuhan fisik. Ada titik-titik yang sangat berbahaya. Meskipun sebenarnya kayaknya tidak mengarah ke sana, tapi lama-lama akan mengarah ke sana. Lagi berat masalah, aku pinjam pundakmu buat nangis, boleh nggak? Misalnya gitu. Lama-lama menjadi semakin berbahaya. Itu wanita. Tapi ternyata ada 5 hari dalam siklus bulanan seorang wanita di mana memandang juga sangat berbahaya. Kapan itu? 2 hari sebelum ovulasi, 1 hari ovulasi, 2 hari setelah ovulasi. 5 hari di mana dia sedang subur-suburnya, memandang juga berbahaya bagi wanita. Itulah kenapa ada yang melihat atlet badminton buka kaos, fotonya nyebar di Twitter, lalu dikomentari, ya Allah, lihat ini rahimku jadi anget. Karena di hari-hari itu secara visual perempuan juga berbahaya. Apalagi kalau lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Perempuan Mesir aja lihat Nabi Yusuf bisa sampai ngiris-ngiris jari. Apalagi perempuan Indonesia. Kan ngeri. Jadi ada hari-hari yang juga berbahaya secara visual bagi perempuan. Sehingga Allah juga mengatakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan pada perempuan-perempuan beriman agar mereka juga menahan sebagian pandangannya dan menjaga kehormatan kemaluan. Nah, ini kalau belum menikah ada batasannya. Kalau sudah menikah, maka ada hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika seorang suami memandang istrinya dengan pandangan syahwat, ingat pandangan syahwat, maka Allah menatap mereka berdua dengan pandangan rahmat. Sering-sering ya, nanti kalau sudah nikah. Pandangan kayak mau menerkam, penting. Sebelum menikah, misalnya sentuhan kulitnya. Nabi SAW menggambarkan hadis, lebih baik kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi yang menyala daripada dia menyentuh kulit yang tidak halal baginya. Sebelum menikah. Sesudah menikah, jika suami menggenggam tangan istrinya, maka dosa-dosa berjatuhan dari sela-sela jemari mereka berdua. Sebelum menikah, ini yang fenomena kita bingung. Dulu, naudzubillahi min dzalik, yang namanya zina itu ada prosesnya. Zaman dulu kan para ulama merumuskan nadratun, fabasmatun, fakalamun. Pertama-tama memandang, kemudian tersenyum, kemudian berjumpa, faliqa'un,
Kemudian ngobrol-ngobrol, kalamun. Lama-kelamaan jatuh. Dan dulu yang namanya zina itu pasti proses dan melibatkan perasaan umum. Na'udzubillahi min dzalik. Zaman sekarang mohon maaf, ada fenomena misalnya yang having fun kalau bisa jangan melibatkan perasaan. Nge-tweet di base, di Twitter pakai akun alter, nyebut nama, domisili, suruh nyari, ketemuan di satu hotel, langsung hubungan malam itu, lalu paginya seakan-akan tidak kenal satu sama lain. Dah, selesai urusan. Semakin mengerikan, yang namanya itu budaya setan. Ada istilah apa? FWB. FWB itu, ada yang tahu? Alhamdulillah anak kabupaten lugu-lugu. Ada yang disebut friends with benefit, teman tapi untung. Untungnya ya menuju ke soal-soal syahwat. Teman tapi mesra, nggak ada status tapi hubungan itu. Sebelum menikah, tentu itu jatuhnya dosa besar. Setelah menikah, Nabi SAW itu ditanyai sahabat dengan sahabat itu heran. Ketika Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam hubungan suami istri, di antara kalian terdapat pahala sedekah yang besar. Kata sahabat, masa gitu berpahala ya Rasulullah? Kan enak. Nabi SAW mengatakan, apakah kalau kalian letakkan di tempat yang haram dia berdosa? Sahabat menjawab, betul ya Rasulullah, dia berdosa. Maka apapun yang kalau diletakkan di tempat haram berdosa, kalau diletakkan di tempat halal, maka dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallah. Jadi logikanya begini. Untuk memahami apa yang disebut sebagai nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Maka kembali kepada yang awal tadi, begitu jatuh cinta, yang perlu dilakukan adalah menata diri supaya siap membangun cinta. Jatuh cinta bisa sama siapa saja, karena sebab jatuh cinta itu kadang-kadang lucu. Kenapa kok jatuh cinta sama dia? Soalnya udah aku perhatiin, jenggotnya tuh simetris. Misalnya gitu. Kenapa bisa jatuh cinta sama akhwat itu? Soalnya sudah aku perhatiin, dia itu sukanya pakai jilbab merah sama baju gamis biru. Sedangkan aku penggemar Spider-Man. Misalnya gitu. Jatuh cinta bisa sama siapa saja. Tetapi membangun cinta adalah perkara yang sangat serius. Maka dia dipersiapkan dengan persiapan ruhiyah. Mempersiapkan ruhani kita. Siap menjadi dewasa. Siap tunduk pada hukum Allah. Siap tentang takdir jodoh. Sehingga dia tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, pokoknya dia ya Allah. Kalau dia memang jodohku, ya Allah nikahkan kami. Kalau dia bukan jodohku, ya Allah jodohkan kami. Kalau dia jodoh orang lain, putuskan jodohnya ya Allah. Dan jodohkan denganku. Misalnya gitu. Enggak kan? Kita menjadi orang yang istikharah. Tadi Ustaz Manan sudah menyebut tentang istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Wastaqdiruka biqudratik. Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmumu, bukan ilmuku. Ilmuku tentang dia cuma tahu zahirnya. Itu pun kenal belum lama, nggak tahu hakikatnya, nggak tahu dia di belakang seperti apa. Maka aku meminta pilihan dengan ilmumu yang mengetahui yang lahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tersembunyi. Engkau yang lebih tahu tentang dia. Bi'ilmik. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku meminta ketetapan dengan kuasamu, bukan kuasaku. Apa kuasaku? Cuma tebar pesona dikit-dikit. Sedangkan engkau yang menguasai hati, membolak-balikkan hati, mengubah dengan mudah cinta jadi benci, benci jadi cinta. Simple. Ada cerita tentang Cak Nun, MH Ainun Najib. Berjumpa pertama dengan Mbak Novia Kolopaki, beliau sudah mengatakan, aku melihatmu, dan aku yakin engkau ditakdirkan untuk berjuang bersama denganku suami istri sampai ke surga. Mbak Novia kaget, marah, kemudian konon waktu itu beliau meludah. Kena di wajahnya Cak Nun. Diludahin. Lalu ketika ludah itu nempel, beliau
usap begini dan beliau katakan, nah betul kan, bahkan mulai saat ini bagian dari dirimu sudah menyatu dengan bagian dari diriku. Gimana gak kelepek-kelepek coba? Akhirnya menikah beneran gitu. Atau Bung Karno ketika mengirim surat kepada Heldi Ja'far, istri beliau yang ke-8. Dek, aku tidak mencari engkau. Dan engkau pun tidak mencari aku. Tetapi Tuhanlah yang mempertemukan kita. Awas bahaya. Don't try this at home. Wa astaqdiruka biqudratik, aku memohon ketetapan dengan kuasamu. Engkau yang maha kuasa. Allahumma in kunta ta'lam anna hadhil amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, kalau engkau tahu urusan ini baik bagiku dalam agamaku, penghidupanku, kesudahan urusanku, faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi, maka tetapkan dia untukku, mudahkan datangnya padaku dan berkahi aku di dalamnya. Wa in kunta ta'lam anna hadhil amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, fashrifu anni wasrifni anhu waqdir liyal khaira ya rabbal alamin. Tapi kalau engkau tahu ini jelek untukku dalam agamaku, penghidupanku, kesudahan urusanku, ya Allah, maka palingkan dia dariku, palingkan aku darinya, dan tetapkan untukku yang terbaik dari sisimu, wahai Rabb semesta alam. Indah. Persiapan ruhiyah, persiapan sakafiyah, ilmu. Ikhwan dan akhwat sekalian, banyak rumah tangga bermasalah bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu. Maka penting sejak sekarang belajar apa perbedaan laki-laki dan perempuan yang harus diharmoniskan. Bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana memahami pasangan, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara dia merasa, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia mengungkapkan perasaan. Apa yang harus dilakukan? Itu semua teorinya umum. Ada di buku Bahagianya Merayakan Cinta. Promo ini disponsori oleh penerbit Proyumedia. Ilmu, bahkan juga ilmu tentang bagaimana jadi bapak yang baik, ibu yang baik. Karena Anda bisa memilih calon pasangan Anda, tapi anak-anak Anda tidak bisa memilih dari siapa mereka dilahirkan. Maka jangan egois hanya memilih istri. Pilihlah ibu untuk anak-anak kalian. Jangan egois hanya memilih suami. Pilihlah ayah untuk anak-anak kalian. Sakafah. Makanya saya ditanya, Ustaz, orang yang agamanya baik itu yang seperti apa sih? Orang yang agamanya baik itu apakah ilmunya? Apakah amalnya? Dua-duanya plus komitmen. Jadi ngukurnya gimana? Jadi fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, niscaya kamu beruntung. Orang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Itu yang seperti apa? Saya biasanya usul hubungannya dengan 4 pihak. Yang pertama hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah. Karena kalau sama Allah saja dia bermasalah, akan lebih bermasalah dengan manusia. Karena kalau sama Allah saja tidak setia, akan sulit diharapkan setia kepada pasangan. Cara ngeceknya bagaimana? Akhwat, ada ikhwan PDKT. Katanya serius. Cek yang pertama, tanya tempat tinggalnya di mana, lalu cek peta, mana masjid terdekat tempat tinggal ikhwan itu. Datang ke situ, tanya marbotnya, tunjukin foto profilnya. Bang Marbot, muka ini sering kelihatan nggak kalau subuh? Kalau zuhur, oh masih kerja. Asar, masih kerja. Maghrib, Isya, masih terjebak macet. Tapi subuh, udah berangkat, hebat betul. Di subuh. Kalau marbotnya jawab, bukan cuma kelihatan nih, itu bahaya orang ini. Sering rebut pekerjaan saya, padahal kan saya yang digaji buat adzan, iqomah, macam-macam. Dia kalau pagi-pagi udah pegang mic aja. Adzan di sini. Contreng. Masuk Pak Eko. Hubungannya dengan Allah. Yang kedua, hubungannya dengan ibunya. Orang tua sih, tapi secara umum ibu mewakili. Cek hubungannya dengan ibunya. Kalau sama ibunya nggak bisa hormat, jangan harap bisa hormat sama kita. Tanyain tetangga. Pak,
kenal Mas ini nggak Pak? Oh iya, tetangga sebelah kan. Pernah nggak Bapak lihat Mas ini bentak-bentak ibunya? Atau dengar dia bentak-bentak ibunya? Enggak Neng, wah ini Mas ini baik. Kalau pagi ibunya lagi di halaman nyapu, dia tuh pamit berangkat kuliah atau kerja, itu cium tangan. Terus dada-dadanya sambil jalan mundur. Sampai gerbang baru berbalik badan. Masuk Pak Eko. Contreng. Yang ketiga, hubungannya sama teman-teman dekatnya. Pertama, lihat siapa temannya. Almar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung seperti apa agama temannya. Yang kedua, dari temannya kita bisa mencari keterangan. Kalau ngomong benar apa enggak, sering bohong apa enggak, janjinya ditepati apa enggak, kalau utang ngemplang apa bayar tepat waktu. Temannya yang penting. Yang keempat, hubungannya sama anak kecil. Ini bonus tapi penting. Hubungannya sama anak kecil. Kalau dia pengajar TPA, TPQ, prospektif. Gitu ya. Jadi ini contoh. Kayaknya ada yang bahagia banget ini pengajar TPA, TPQ. Dipromosikan gitu. Nah, ini contoh. Bagaimana kemudian kita persiapan sakofah. Yang ketiga, persiapan jasadiah, persiapan fisik. Ikhwan, nikah itu serius. Anda harus melahirkan generasi umat Islam yang lebih baik daripada generasi kita. Maka jangan sampai misalnya gizi Anda tidak diasupi dengan baik. Akhwat juga begitu. Allahu yarhamha Ustazah Yoyo Yusroh dulu mengkritik. Ada akhwat menu makannya pagi Indomie, siang Supermi, malam Sarimi. Ada lagi yang menu makannya pagi mie goreng, siang rendang, malam soto. Semuanya dalam bentuk mie instan. Bermasalah. Asupan gizinya oke, gaya hidupnya oke, olahraganya bagus. Berat loh nikah itu. Apalagi kalau istrinya bobotnya juga berat. Ini fisik. Kalau ada penyakit-penyakit yang akan mengganggu dalam pernikahan, segera selesaikan sekarang, jangan malu. Contoh akhwat, mohon maaf, punya masalah keputihan, konsultasi segera kepada dokter, jangan malu. Selesaikan sebelum nikah. Ikhwan juga begitu, kalau punya penyakit menular harus segera disembuhkan. Contohnya, panu. Persoalan kesehatan selesaikan. Persiapan fisik. Yang berikutnya persiapan finansial. Karena persiapan finansial namanya, finannya sering bikin sial. Nah, ini penting. Yang ikhwan harus memiliki kompetensi. Kalau bisa punya added value atas apa yang dimiliki. Kuliahnya kedokteran, tapi punya added value. Saya punya teman senior, dokter, itu ketika dokter umum yang lain prakteknya sepi, dia itu pasiennya dari jam 6:30 malam ba'da maghrib sampai 2:30 dini hari. Kenapa? Karena dokter ini bahkan yang nggak sakit pun pengen sakit supaya bisa periksa ke beliau. Saking baiknya, saking ramahnya, saking bagusnya pelayanannya, dan lain sebagainya. Added value. Anda jadi engineer, added value. Anda jadi pedagang online, added value. Apapun yang bisa dilakukan. Meskipun Anda nggak bekerja nggak apa-apa. Contoh punya kos-kosan 100 pintu, kan nggak usah kerja nggak apa-apa. Tetapi bekerja itu adalah sebuah kehormatan. Yakinlah. Beda. Kaya tanpa bekerja dengan meskipun pas-pasan, tapi bekerja, itu beda kehormatannya. Pas-pasan itu maksudnya pas butuh, pas ada. Pas butuh, pas ada. Karena akhwat itu sebenarnya tidak memandang harta Anda. Yang penting kepribadian Anda. Rumah pribadi, mobil pribadi. Enggak ya, bercanda. Tapi Anda tidak harus mandiri. Muamalat boleh. Bank Syariah Indonesia boleh. Enggak harus mandiri kan? Harus. BNI Syariah juga boleh. Itu penting.
Persiapan finansial. Akhwat, persiapan finansialnya apa? Boleh, punya kemampuan menghasilkan uang itu boleh. Tapi rata-rata akhwat itu yang lebih penting adalah keterampilan menghabiskan uang. Banyak rumah tangga bermasalah bukan karena tidak bisa menghasilkan uang, tapi karena tidak bisa menghabiskan uang. Karena tidak tahu prioritas. Tidak tahu mana yang need, mana yang want, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Tidak tahu barang substitusi untuk satu produk tertentu. Tidak tahu cara mengupas buah salak. Dulu ya. Maksud saya begitu. Itu penting. Bagaimana cara menghabiskan uang. Akhwat penting. Apalagi nanti suaminya sudah mulai punya hobi. Saya itu kalau sama teman-teman hobi itu harus SNI dan harus ISO. Ikhwan. Anda punya hobi sepeda, kan bisa ngeri kalau nggak SNI dan ISO. SNI itu sudah nanya istri, ISO itu istri sudah oke. Ada suami hobinya nggak jujur sama istri. Beli sepeda, harganya 48 juta, ngakunya 4.800.000. Berapa sepedanya? 4.800.000. Pas dia pergi, ada temennya datang, "Weh, Mbak, sepedanya bagus banget." Iya, itu punya suami katanya beli 4.800.000. Masa? Iya, tak beli aja kalau gitu tak kasih kelipatan 2, 9.600.000 ya Mbak. Oh ya nggak apa-apa, nanti kan bisa beli lagi ya. Iya. Akhirnya dibayar 9.600.000 dibawa sama temennya. Pulang-pulang tanya, "Ma, sepedaku mana?" "Udah dibeli temenmu." "Nih 4.800.000, beli satu lagi ya." "Kok 4.800.000? Lah katanya harganya segitu." Ampun gitu ya. Dan itu terjadi di semua hobi. Konon begitu. Alat pancing aja nggak jujur sama istri. Gitu kan. Kan dulu itu memang laki-laki itu perlu hobi rujulah. Hobi yang menggambarkan kejantanan. Zaman dulu berburu, sekarang diganti mancing. Zaman dulu berkuda, sekarang diganti naik sepeda. Ya memang agak aneh sih. Konsepnya nggak gitu sebenarnya gitu. Itu persiapan finansial. Kalau sudah itu, insya Allah kita mikirkan sejak sekarang, kita terhindar dari mendekat-dekat pada batas-batas yang dilarang oleh agama. Barakallahu fikum, itulah nikmatnya pacaran setelah pernikahan, tidak bisa diceritakan, hanya bisa dirasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.